Shalom adik GBTQ saya. Kita akan memulaikan ibadah kita pada hari ini meskipun secara online, tapi kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan masih menyertai kita sehingga kita bisa menyembah Dia, memuji Dia. Maka sebelum kita memuji memuliakan Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami memuji memuliakan nama-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kiranya kuasa-Mu ya Tuhan yang menaungi ibadah kami ya Tuhan, supaya kami bisa memberikan yang terbaik kepada-Mu ya Tuhan, supaya kami bisa memuji Engkau, menyembah Engkau dengan segenap hati dan dengan perbuatan kami ya Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan kami telah berdoa. Haleluya, amin. Oke, adik-adik sekalian, mari kita nyanyikan lagu Yesus Kekasih Jiwaku. Oke, adik-adik sekalian, pada hari ini kakak akan mengajarkan kita tentang sesuatu hal, sifat yang dimiliki oleh Tuhan Yesus dan yang Tuhan Yesus ajarkan bagi kita, yaitu kasih. Jadi bagaimana, apa artinya sih kasih ini jika kita artikan dalam kehidupan kita? Jadi kasih itu adalah kasih itu baik. Jadi jika kita mengasihi sesama kita atau teman kita, sama halnya kita sedang berbuat baik kepada mereka. Kita sedang mengasihi mereka, berarti sama halnya kita berbuat baik kepada mereka. Contohnya, jika kita membantu teman kita yang sedang kesusahan atau membutuhkan pertolongan kita, maka itu dinamakan juga sebagai kasih. Kasih itu bisa dinyatakan dengan perbuatan kita kepada sesama kita, yang dinyatakan melalui perbuatan kita itu perbuatan baik. Kemudian kasih itu sabar adanya. Jadi kalau kita berbuat kasih, kita harus memiliki sifat yang sabar. Sabar dalam hal apa? Sabar dalam menghadapi masalah, atau dengan kata lain, kasih itu tidak emosional. Contohnya, jika kita sedang diejek sama teman-teman kita, atau
sedang dibully sama teman-teman kita, kita harus sabar dan jangan membalas kejahatan yang dilakukan oleh teman kita tersebut. Kemudian, kasih itu tidak iri hati. Jadi, kalau kita mengasihi sesama kita, maka kita tidak cemburu atau iri kepada sesama kita. Kita tidak memiliki kedengkian terhadap sesama kita. Kita harus mengasihi sesama kita. Contohnya, jika teman-teman kita punya barang-barang bagus, contohnya baju bagus, sepatu bagus, kita jangan iri terhadapnya. Tetapi kita bersyukur terhadap apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita, apa yang kita miliki, apa yang diberkati Tuhan kepada kita, kita harus mensyukurinya. Kemudian kasih itu memaafkan. Jadi, jika kita mengasihi sesama kita, maka kita jangan membalas kejahatan yang dilakukan oleh sesama kita, melainkan kita memaafkan mereka yang telah berbuat jahat kepada kita. Seperti Tuhan Yesus pada waktu dia disalib, pada waktu dia disiksa, dia tidak pernah ingin membalas dendam, tetapi dia mengasihi. Karena dia mengasihi kita, dia memberikan nyawanya supaya kita bisa selamat, supaya kita dapat ditebus olehnya. Jadi mari kita lihat video yang menggambarkan tentang kasih Allah. Kabar baik Tuhan. Pada mulanya, Tuhan menciptakan segala sesuatu. Ia menjadikan segalanya sempurna. Ia pun menciptakan kita menurut gambar dan rupanya. Ia mengasihi kita dan ingin menjalin hubungan akrab dengan kita. Sayangnya, Adam dan Hawa tidak taat kepada Tuhan. Dosa membawa kematian ke dalam dunia dan memutus hubungan kita dengan Tuhan. Dosa juga merusak dunia ciptaan Tuhan yang sempurna. Dosa menyebar ke seluruh dunia. Semua orang berdosa, dan akibat dosa adalah maut. Namun, dosa tidak bisa mencegah Tuhan mengasihi kita. Tuhan punya rencana. Karena kasih-Nya kepada kita, Tuhan mengutus putranya Yesus ke dunia. Dosa merusak hubungan kita dengan Tuhan, namun Yesus datang untuk memperbaikinya. Yesus menyembuhkan yang sakit,
dan membuat banyak mujizat lain. Ia menyambut yang kesepian. Ia mengajar orang tentang kasih Tuhan. Hidupnya yang sempurna menunjukkan kepada kita seperti apa kasih itu. Meskipun Yesus tak pernah berdosa, Ia mati disalibkan bagi dosa-dosa kita, karena Ia mengasihi kita. Dengan cara ini, Yesus menjalankan rencana Tuhan untuk memulihkan hubungan kita dengannya. Tiga hari kemudian, Yesus bangkit dari kematian, mematahkan kuasa dosa dan maut. Ia meluangkan waktu bersama para pengikutnya untuk mengajar mereka. Lalu ia kembali ke surga. Kini Yesus hidup selamanya. Yesus tidak membiarkan kita sendirian. Ia mengirim Roh Kudus untuk berdiam dalam diri setiap orang yang percaya kepadanya. Roh Kudus memberi kita kuasa untuk hidup sesuai kehendak Tuhan saat Ia menciptakan kita. Satu hari nanti, saat Yesus kembali, Tuhan akan menjadikan segalanya sempurna lagi. Ia akan membuat langit dan bumi baru. Setiap orang yang percaya kepada Yesus akan hidup bersamanya selama-lamanya. Tuhan mengasihimu. Ia menciptakanmu unik dan istimewa. Percaya dan mengikut Yesus akan memperbaiki hubungan kita yang rusak dengan Tuhan. Siapkah kamu menjadi bagian dari kisah Tuhan? Nah, dari video tadi menggambarkan tentang kasih yang sempurna dari Allah yang tidak dapat dibalas oleh manusia. Jadi, bagaimana orang yang memiliki kasih? Jika kita memiliki kasih, kita juga dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita mengasihi orang itu, kenapa? Karena Tuhan Yesus telah mengasihi kita terlebih dahulu. Dia telah memberikan kasih yang tidak dapat dibalaskan. Jadi
orang yang mengasihi sesamanya juga itu dikasihi oleh orang lain atau dikasihi oleh banyak orang. Jadi kita tidak rugi jika kita mengasihi orang lain. Jika kita mengasihi sesama kita, maka sesama kita pula mengasihi kita. Kemudian, kepada siapa kita harus berbuat baik, adik-adik? Jadi, kita berbuat baik itu kepada semua orang. Kita jangan memilih-milih orang untuk mengasihi. Meskipun orang itu jahat sama kita, meskipun dia sering membuli kita, kita tetap harus mengasihi dia. Seperti Tuhan Yesus ajarkan, kita harus mengasihi sama kita, dan kita juga harus mengasihi musuh kita. Meskipun itu agak susah untuk dilakukan, tapi kita harus berusaha. Jadi hanya itu adik-adik. Untuk menutup firman pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, tentang kasih-Mu ya Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Ajarkan kami Tuhan Yesus, supaya kami bisa berbuat baik ya Tuhan. Anak-anak-Mu ya Tuhan, kiranya Bapa yang selalu memberkati ya Tuhan, supaya mereka semakin taat kepada-Mu ya Tuhan, supaya mereka semakin mengasihi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin.